Selamat berjumpa para siswa SMA kelas 12 IPA di YouTube Martin Kanginan, YouTube yang berguna untuk menjadi master dalam pelajaran matematika, fisika, dan kimia. Juga untuk persiapan kalau Anda ingin memahami konsep mulai sedini mungkin agar bisa sukses, memiliki nilai raport yang tinggi, dan jika harus Anda tempuh ujian masuk baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Anda bisa sukses. Oke, kita lanjutkan dengan kesetimbangan benda tegar pada soal yang terakhir ya. Soal yang terbaru dari UTBK 2019 dan SIMA UI 2017. Pada part 1 kita lihat bahwa rata-rata soal dari seleksi itu atau UN bisa kita kerjakan cukup dengan sigma torsi dengan memilih poros yang tepat sama dengan 0. Tapi kalau tidak bisa selesai, kita lanjutkan dengan sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Pada part kedua, kita lanjutkan dengan sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Nah, pada bagian ini kita kembali lagi bahwa untuk soal UTBK 2019 dan SIMA UI 2017 ini kita cukup menggunakan sigma torsi pada poros yang dipilih sama dengan 0, kita bisa menyelesaikan masalah. Tapi untuk itu kita harus benar-benar mengerti masalahnya. Ya. Oke, kita mulai dari soal yang saya ambil dari penuntun belajar Fisika Martin jilid 2 ya. Ini yang sudah terbit baru jilid 1 ya. Yang sudah terbit baru jilid 1. Jilid 2-nya belum. Mudah-mudahan awal Oktober bisa terbit ya. Atau bulan Oktober lah minimal bisa terbit. Jadi Anda bisa belajar soal-soal dari buku tersebut ya. Tentu buku teorinya seperti biasa Fisika Martin ya. Yang jilid 2 buku pelajaran itu bisa Anda gunakan karena di sanalah Anda akan berhadapan dengan teori yang cukup bagus ya buku ini. Ya, Anda bisa belajar teori dengan cukup bagus dan memahami buku ini, maka hampir semua soal Anda bisa selesaikan. Apalagi kalau Anda mempunyai buku soal seperti ini. Oke, kita lihat soalnya. Sebuah silinder pejal, jadi ini adalah silinder pejal. Ya. Ini adalah silinder pejal. Bermasa 5 kilo, jadi masanya 5 kilo ya. Jadi masanya 5 kilo berarti beratnya 50 Newton ya. Biasanya dikerja di tengah-tengah, beratnya 50 Newton. Jari-jari 50 cm ya, jari-jari itu dari sini ke sini. Dari sini ke sini sama dengan dari sini ke sini ya. Ini titik kontak A, ke bawah ini R. Jari-jari 50 cm atau 0,5 meter. Berada dalam celah lantai miring, jadi ini ada lantai miring. Silinder pejal itu ada di celah itu, ya. Seperti ditunjukkan pada gambar. Sudut kemiringan salah satu sisi lantai 30. Jadi ini sudut kemiringannya 30, ya. Jadi sin 30,5 cos 30,5 akar 3. Jika silinder ditarik, jadi Anda tarik silinder ini ya. Anda tarik dengan gaya horizontal 50 Newton. Silinder tepat terangkat dari celah lantai. Jadi kalau gayanya kurang dari 50 dia tidak akan tepat terangkat. Tapi persis 50 dia tepat terangkat. Terangkat itu tentu dari titik ini ya. Dari titik ini. Jadi pada saat terangkat itu masih seimbang. Tapi di sini gaya normal sudah 0. Karena dia tepat akan terangkat. Jadi gaya normalnya sudah nggak ada. Jadi gaya normal hanya ada di sini ya. Terus Anda harus ingat gaya normal itu arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh. Ini bidang sentuhnya garis singgung. Ini. Jadi tentu gaya normalnya akan mengarah ke pusat, ya, ke pusat lingkaran. Di sini juga gaya normal akan mengarah ke pusat lingkaran kalau ada. Tapi di sini 0 ya, karena tepat akan terangkat. Berapa massa silinder pejal? Ya. Loh, kok sebuah silinder pejal bermassa 5 kilo ditanya massa silinder pejal. Jadi ini tidak diketahui berarti ya. Mungkin bermassa M ini ya. Ya. Jadi nggak diketahui karena kalau diketahui masa ditanya lagi ya. Anggap aja nggak diketahui ini massanya M. Ya.
Jadi ini nggak diketahui ya. Ini sebetulnya M, ini mungkin salah cetak ya. Sebuah silinder pejal bermasa M kilogram. Oke, saya lihat dulu sebentar ya di soalnya. Oke, salah, benar. Dia bermasa M kilogram. Jadi M-nya nggak tahu. M itu yang ditanya di sini ya. Apakah 8 per akar 3? Apakah 7 per akar? Jadi kilogram, maksudnya satuannya kilogram ya. Ini kilogram semua. Oke, itu soalnya. Mari kita kerjakan. Oke, saya gambar ulang seperti ini ya. Saya gambar ulang. Pertama kita akan menggambar gaya-gayanya ya. Tentu gaya yang pertama itu kan gaya berat kan, itu gaya itu kan menggambar gaya, ada gaya berat, gaya normal, gaya gesekan, tegangan tali ya. Gitu ya. Jadi kita lihat dulu, yang pertama adalah gaya berat tentu ya. Kita perpanjang aja ya. Gak ada masalah, ini kita perpanjang begini. Nah, begini. Gaya beratnya ya. M ini ya, MG ya. MG ya. Jadi ini adalah MG. Ya ini. Ini adalah MG. Nah, begini. Ya, G-nya 10, jadi ini 10M. Jadi M-nya nggak tahu ya. Ini massa ya. M ini massa. Massa silinder. Oke, gaya berat sudah. Karena sistem kita hanya silinder pejal, jadi gaya beratnya cuma 1. Kemudian yang kedua gaya normal. Ya, jadi tentu di sini ini kalau misalnya ini titik sentuhnya ini gaya normal, tapi di sini taruhlah titik ini titik B ya. Ini gaya normal di B ini 0 ya. Karena dia tepat terangkat. Jadi kira-kira tepat terangkat itu seperti tidak menyentuh, berarti gaya normalnya 0. Tapi di sini sesungguhnya ada gaya normal ya. Di sini juga ada gaya normal. Ya. Saya gambar aja pakai merah ya. Di sini juga ada gaya normal. Oke, di ini. Ini gaya normal di A. Dia akan melalui pusat ya. Pusat daripada silinder. Seperti itu. Gaya gesek tidak ada ya. Kita di sini tidak ada ini gesekan karena tidak ada keterangan. Atau taruhlah kalau ada keterangan di sini tidak jelas, tidak akan ada gesekan karena taruhlah di sini ada gesekan ya. Taruhlah misalnya ada gesekan ya. Jadi gesekannya kemana? Ini kalau ditarik kan akan ke sana. Jadi gesekannya pasti akan ke bawah ya. Karena begitu ini Anda tarik ya, tarik cek, maka ini akan menggesek ke bawah ya. Ini akan menggesek ke bawah. Silinder pejal ini ketika ditarik dia akan menggesek ke bawah. Maka gaya geseknya akan ke atas. Kalaupun ada ya. Ini gaya geseknya ke atas. Tapi kita nggak perlu karena kita akan memandang torsinya terhadap A. Ya, kita akan memandang torsi terhadap A. Jadi kita akan memandang sigma torsi terhadap A sama dengan 0. Sehingga gaya NA kita tidak perlu. Gaya gesekan kalaupun ada tidak perlu juga. Karena torsinya 0. Dengan demikian hanya tinggal 2 gaya ya. Satu gaya 10M ini. Satu lagi gaya F. Ya, sistemnya seimbang. Oke. Jadi kita mulai F dulu ya. Muternya kemana? Ini F ya, ujungnya ini. Harus diputar terhadap A. Ya, jadi muternya gini. Nah, jadi ini akan muter ke sini. Ya, berlawanan arah jarum jam. Anggap aja positif. Ya. Jadi F kali A apa gitu kan ya. Positif. Ya, F-nya diketahui 50 Newton ya. A apa? A apa itu adalah seperti biasa, gaya F-nya ini ya. Ini gaya F. Ya. Maka kita harus tarik dari A, tarik tegak lurus. Jadi ini ya. Lengannya ini. Nah, ini lengannya. Ya. A apa, taruhlah ini P1 karena dia sejajar posisinya dengan P1. AP1 ya. Nah, begitu. Kemudian satu lagi gaya 10M. Ya kan? Ini yang bawah ini. Ya. Diputar terhadap A, ya. Diputar terhadap A. Anda lihat? Muternya ke sana kan? Muternya ke sana. Searah jarum jam. Min. Jadi ini min. Jadi kalau yang satu plus, yang satu min. Tidak mungkin dua-duanya plus.
Karena tidak mungkin seimbang kalau dua-duanya. 10M kali dari poros tarik tegak lurus. Nah, ini gaya 10M ya, ini porosnya. Ditarik tegak lurus. Ini ya. Jadi ini ya. Ini. Taruhlah ini P2. Ya, jadi AP2. AP2. Begini. Sudah nggak ada sama dengan 0. Seperti itu ya. AP2 sama dengan 0. Oke, sekarang kita kerjakan, tinggal masukkan angkanya. Ya. F-nya berapa? 50 Newton. Jadi ini 50. Sekarang kita cari AP1. Supaya enak, maka kita buat aja segitiganya ya. Oke, di sini aja ya. Di sini nggak apa-apa ya. Segitiganya saya buat di sini ya. Ini segitiga APP1. Begini. Ya. Ini P1. Tegak lurus di sini. Ini P. Ini A. Begini ya. Yang kita inginkan AP1 yang ini. Kemudian kalau Anda lihat sudut ini theta ya. Ya, sudut ini theta. Jadi kalau kita pindahkan sudut ini ya, sama dengan sudut ini ya. Sudut theta ini sama dengan sudut ini. Di sini adalah sudut ini, berseberangan. Jadi ini sudut tetanya ya, berseberangan. Jadi perhatikan, ini dengan kemiringannya theta, berarti ini dengan ini kan? Karena ini sejajar kan? Sejajar ini. Jadi ini pasti theta. Nah, kalau kita nyebrang di sini berarti tetanya yang ini, berseberangan ya. Oke. AP1. Yang kita ketahui adalah AP, jari-jari ya. AP ini jari-jari. Jari-jari. Berapa tadi jari-jarinya? 50 cm. Oke, nggak usah kita jadikan meter karena kita hanya perlu perbandingannya. 50. Oke. Jadi, theta tahu ya. 30 ya. Tetanya tahu 30. Oke. Tetanya tahu 30 ya. Ya kan? Berarti sin theta sin 30 setengah ya. Cos theta cos 30 setengah akar 3. Begitu ya. Jadi Anda tahu sudah ini. Ya, jadi kita cari AP1. AP1 adalah sisi di depan sudut. Nah, sisi di depan sudut kan sinus ya. Ini sinus. Jadi AP1 itu akan sama dengan AP sinus theta. Kan begitu. Berapa AP-nya? 50 gitu. Senti ya. Oke. Nggak apa-apa, ini sebetulnya nggak ada masalah satuan ya. Di sini satuannya sentimeter, di sini juga satuannya sentimeter. Jadi nggak ada masalah. Nggak perlu kita jadikan 0,5 terlalu desimal ya. 50 sin theta setengah. Ya, jadi sama dengan 25 cm ya. Jadi ini 25 cm. Oke, dikurangi 10M kali AP2. AP2 itu yang ini ya. Ini. Ya, di soal ini AP2 itu ini. AP2 itu sama dengan PP1, sama ya. Jadi AP2 sama dengan PP1 ini. Ya, PP1 bisa dicari kan di sini. PP1. PP1 adalah sisi di dekat sudut. Ya, Anda lihat. PP1 itu ini. Sisi di dekat sudut, jadi cos. Jadi AP cos theta. Ya, AP-nya 50, cos theta setengah akar 3. Jadi sama dengan 25 akar 3 cm. Nggak apa-apa, sama-sama centimeter kan? Ya, sama dengan 0. Sehingga kalau ini centimeter dengan centimeter bisa hilang kan? Ya, daripada jadi desimal. Oke? Tinggal kita hitung M kan? Jadi bisa dihitung. Kalau saya bagi 10, ya, bagi 10 ini hilang. 0, ini hilang 0. Terus dibagi 25. Ini hilang lagi, ini hilang lagi. Maka ini sisa 5. Ya kan? 5 min M akar 3 sama dengan 0. Maka 5 sama dengan, ya kan? Maka 5 sama dengan M akar 3. Kan gitu. Berarti M-nya sama dengan 5 dibagi akar 3.
kilogram. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi ini bukan 5 ini, M ini. Salah tulis saya. Ya, seperti itu. Langsung ketemu 5 per akar 3. Ya, jadi jawabannya adalah jawaban D. Ya. Jadi perhatikan sekali lagi, Anda gambar soalnya pertama Anda gambar gaya. Gaya satu gaya berat. Masanya ditanya mg jadi 10 M. Ya, mg. Kemudian gaya ini 50 Newton diketahui F. Mendatar. Kemudian titik ini bersentuhan dengan ini, NB-nya akan mengarah ke pusat ya. Tapi karena dia mau terangkat jadi NB-nya 0. Tidak ada. Jadi di titik A ini nanti ada NB. NB-nya ke sana kalau Anda mau gambar. NA. Ada gaya gesek kita nggak perlu. Tapi kita nggak perlu urusan dengan A. Kenapa? Karena torsi akan kita ambil dengan A. Jadi kita nggak perlu ngurusin gaya NA dan gaya gesek. Ya, Anda ambil sigma torsi terhadap A sama dengan 0. Ya. Kemudian torsi itu apa? Lengan momen kali gaya. Anda ambil gayanya A apa? Anda ambil gaya ini A apa? Nanti ketemulah M-nya 5 per akar 3. Ya, seperti itu. Kita lanjut dengan soal berikutnya yang kita ambil dari soal SIMA UI 2017 ya. Dan itu juga ada di buku ini, tapi yang jilid 2 ya. Oke. Jadi kalau Anda perhatikan soal ini mudah, tapi kalau tidak ngerti letaknya gaya juga susah ya. Jadi ini sebuah papan reklame. Ini papan reklame ini. Bergantung pada sebuah tiang. Jadi ini tiang. Dan ditahan oleh tali kawat. Ya, ini. Talinya dari kawat. Yang membentuk sudut 37 derajat. Ya. Sudut istimewa sin 37 0,6, cos 37 0,8. Berat papan reklame 150 Newton. Ya, jadi papan reklame itu kira-kira beratnya di tengah-tengah sini, diagonal. Ini 150 Newton. Ditanya gaya vertikal yang dialami tiang karena menahan papan reklame. Jadi tiang ini akan mengalami gaya vertikal. Ya. Tapi yang gaya oleh papan reklame bekerja pada tiang. Ya, yang kita gambarkan reaksinya nanti bekerja pada papan reklame. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita gambar ulang ya. Seperti ini. Saya gambar aja ini tiang ini satu ya. Ini tiang ini satu garis saja. Ini kawat juga satu garis. Terus ini papan reklame. Pertama Anda perhatikan ya. Nah, di sini ada gaya berat. Ya, diketahui ya. 150 Newton. Gaya beratnya 150 Newton. Ya. Kemudian di sini jelas ada kawat. Kawat itu seperti tali, jadi ada tegangan tali di sini. Tegangan tali. Ya. Nah. Kalau Anda perhatikan, misalnya saya ambil torsi terhadap ini ya, titik ini. Anda tahu di sini akan ada gaya normal, ya toh? Di sini di tiang ini pasti akan ada gaya normal arahnya ke sana. Ya toh? Kemudian gaya gesek kemana arahnya? Ya. Kalau ini dikasih berat kan dia akan menggesek, ya, dia akan menggesek tiang ini ke bawah. Ya, menggesek tiang ke bawah. Jadi ini reklame ya. Ini adalah gaya gesek oleh papan reklame terhadap tiang. Bekerja pada tiang ya. Maka tiang akan membalas. Ya, membalas gaya gesek akan begini. Inilah yang bekerja pada papan reklame. Gaya. Nah, ini gaya ini yang kita ingin hitung kan. Yang ingin dihitung ini, tapi ini dengan ini sama. Ya. Sekarang pertanyaannya gaya normal ini bekerja di mana ya? Jadi pertama anggaplah gaya normal ini bekerja melalui pusat berat. Maka apa yang terjadi? Gaya gesek ini anggap juga belum ada dulu. Ya. Anggap aja gaya gesek itu belum ada dulu ya. Yang ada baru gaya normal. Maka kalau ini, taruhlah ini sebagai titik A ya. Taruhlah ini sebagai titik A, pusat massa ini. Maka gaya normal tidak menimbulkan torsi karena dia melalui poros pusat massa. Gaya berat pun tidak. Nah, gaya tegangan tali ini akan memutar poros. Ini apa ini? Arahnya ke sana kan? Ini arah berlawanan arah jarum jam ya. Ini berlawanan arah jarum jam.
Oke, ya. Maka kalau gaya normalnya melalui pusat massa, maka papan reklame ini akan berotasi. Ya, berotasi karena tidak ada yang melawan torsi oleh gaya tegangan tali. Nah, jadi di sini gaya normal itu kan menggeser. Ya itulah yang ini supaya dia tidak terguling ya, kalau orang sebutnya tidak terguling. Dia akan bergeser ke ujung, bisa ke bawah, bisa ke atas. Ya, untuk melawan gaya tegangan tali. Misalnya dia ke ujung bawah, misalnya gaya normal ini ke ujung bawah. Apa yang terjadi? Ya, jadi ini ujungnya di sini, dia akan memutar poros A ke sana. Ya, dia akan memutar poros A ke sana. Ya, berlawanan arah jarum jam. Jadi malah tambah terguling, ya. Jadi kalau gaya normal itu titik kerjanya pindah ke sini, maka dia malah terguling, ya. Ini malah terguling ini. Ya, malah terguling. Maka cara satu-satunya supaya dia tidak terguling, gaya normal akan pindah ke ujung ini, ya. Taruhlah titik itu sebagai titik P yang akan kita ambil sebagai poros nanti. Jadi gaya normal akan kerja di sini nih. Nah, gaya normal ini akan kerja di sini, ya. Jadi ini gaya normalnya. Ya, pindah di P ini. Ya, gaya gesek nggak ada masalah, gaya gesek pasti melalui poros kan. Kalau saya pilih P ini sebagai poros, gaya gesek akan melalui poros, ya kan? Seperti itu. Jadi tidak akan ada gunanya, ya. Oke, ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi kita pilih momen terhadap poros P ya. Itu akan sama dengan 0. Sehingga gaya gesek ini kita tidak perlukan, ya. Gaya normal juga nggak kita perlukan. Jadi yang menghasilkan torsi hanya gaya W dan T ini, ya. W dan T. Nah, T-nya miring, jadi kita uraikan aja biar tidak miring, kita uraikan ya. Ini TX, yang ini TY. Ya. Kemudian Anda sudah tahu segitiga siku-siku ini, TX ada di depan sudut theta, ya. Ini sudut theta, TX ada di depannya, ya. TX ada di depannya sini nih. Berarti sinus. Jadi TX itu TX TY ya, sorry. Ini TY ya, ini TY kan. Ini TY. Ini TX. Jadi TY ada di depan sinus. T sinus theta. Ya. Theta sudutnya 30. Ya, Anda sudah tahu kalau 37 sin 37 itu 0,6. Ya. Cos 37 itu 0,8. Anda sudah tahu itu ya. Jadi TY ini sin berarti yang 0,6, 0,6 T. Ya. Otomatis TX akan T cos. T cos berarti 0,8 T. Ya. Jadi TX-nya 0,8 T ya ini. Ya. Oke. Nah, perhatikan lagi TX melalui poros P, ya. TX melalui poros P. Jadi TX juga nggak perlu, ya. Jadi di sini TX nggak perlu, F nggak perlu, N nggak perlu, ya. Tiga-tiganya nggak perlu. Karena momennya 0, ya. Karena momennya 0 terhadap P ya. Jadi tinggal TY saja kan? TY. Nah, ini TY arahnya ke atas. P-nya ada di sini, ya. Lengannya ini dari P ke sini, dari P ke sini, ya. Dari P ke sini. Disebut aja titik itu sebagai titik B ya. Sebut aja titik ini titik B. Jadi porosnya PB. Jadi nanti ada TY ya. TY kali P apa kan? Ya. TY dari poros tarik tegak lurus ya. PB. Nah, terus putarannya, kalau Anda lihat P di sebelah sana, ujungnya ini harus diputar ke P. Nah, begini. Jadi ini akan begini. Nah. Berlawanan arah jarum jam, min. Jadi min. Nah, TY sudah. Ya, TX tidak perlu karena melalui poros. Tinggal W sekarang, W yang ini. Nah, W yang ini, ya. Dari poros tarik tegak lurus. Nah, dari poros tarik tegak lurus. Ya, kira-kira di sini ya. Sebut aja ini A1, ya. Jadi W itu 150 ya, 150 kali PA1. Ya toh.
A1. Ya, ini kan dari poros tarik tegak lurus PA1. Nah, PA1 itu separuhnya ini ya, separuhnya ini. Taruhlah ini L ya. Taruhlah panjang reklame ini L. Maka PA1 ini setengah L ya. Ya, setengah L. Sedangkan PB ini sama dengan panjang dari papan reklame L. Jadi ini nanti L. Jadi L nggak perlu diketahui, bisa hilang ya. Ini 150. Sekarang kita lihat W. Pasti negatif. Pasti positif. Kalau ini min, ini pasti plus. Mari kita lihat. Sorry. PB tadi, TY tadi berlawanan arah jarum jam plus ya. Di buku saya berlawanan jarum jam plus. Sekarang yang 150 yang ini ya. Ujungnya di sini. Muter tapi ini, lihat, Anda lihat tuh. Searah jarum jam ya. Searah jarum jam itu min. Jadi ini min. Jadi kalau yang satu plus, yang satu pasti min. Ya, ini min. Nah, kemudian ada masukan TY. TY itu apa? T sin theta 0,6 T ya. Jadi tadi kita udah dapat TY itu 0,6 T. Jadi TY sama dengan 0,6 T ya. Jadi ini 0,6 T. Nah, seperti ini. Nah, ini sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Jadi dari sini bisa ketemu ya. Bisa ketemu L-nya ya. Dicoret L-nya. Nah, maka ini 0,6 T sama dengan ini pindah ke sini ya. Min 150 dibagi 2 min 75. Jadi ini 75. Ya, 75. Dari sini kita bisa dapat T ya. Berapa T-nya? Oke, kita pakai tinta biru karena yang hitam habis. T sama dengan 75 dibagi 0,6 ya. 75 dibagi 0,6. 750 dibagi 6 ya. Oke. Kalau ini Anda hitung kan 125 ya. 125 Newton. Dapat T-nya. Ya. 125 Newton. Ya, sebetulnya yang kita perlukan tuh TY ya. Jadi sebetulnya nggak, ini ngabisin waktu sebetulnya. Ini tadi langsung aja TY. Ya, ya nggak apa-apa sih kalau mau ngitung T juga nggak ada masalah. Cuma nanti akhirnya kita harus ngitung TY lagi ya. Jadi sebetulnya 2 kali kerjaan ya, nggak apa-apa. Oke, jadi akhirnya kita harus hitung TY juga. TY itu apa? 0,6 T. Jadi sebetulnya ini tadi itu tak langsung TY ya. Ini kan sebetulnya TY ini. Ya. Jadi sebetulnya langsung aja T sama dengan 75 ya. T sama dengan 75. Jadi ini sebetulnya tidak perlu ya. Ya, nggak perlu. Tapi nggak apa-apa. Kalau Anda mau hitung toh, Anda hitung habis ngitung T 125, Anda hitung lagi TY 0,6 kali 125 balik lagi 75 Newton. Oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah gaya F. Gaya F ini kan vertikal ya. Yang ditanya ini adalah gaya F. Gaya F ini kan vertikal. Jadi kita sesuai keseimbangan, maka berarti kita harus pakai sigma FY kan. Sigma FY sama dengan 0. Begini ya. Oke, arah ke atas plus. Ya, F ini ke atas yang ditanya ini, jadi plus F. Terus gaya berat ini ya, ke bawah min 150. Terus di sini ada TY, makanya saya bilang TY, yang kita perlukan sebenarnya TY kan. Jadi ke atas plus TY sama dengan 0. Ya, jadi sebetulnya kita tidak perlu tadi itu ya. Jadi kalau kita hitung ini F dikurang 150 ditambah TY tadi berapa? 75 sama dengan 0. Maka F-nya sama dengan 75 Newton. Ya. Jadi jawabannya adalah jawaban A. Ya. 75 Newton. Jadi perhatikan gaya normalnya itu akan berusaha mengimbangi putaran tegangan tali. T
tegangan tali akan berputar searah jarum jam kan ini. Dia akan berputar searah jarum jam. Maka kalau gaya normalnya saya pindahkan ke bawah, gaya normal justru akan memperkuat searah jarum jam. Jadi salah. Jadi gaya normalnya akan bergeser di titik P ini, di atas. Karena kalau di titik atas, maka gaya normal ini akan memutar poros searah jarum jam. Sehingga dia tidak terguling. Ya, seperti itu. Nah, setelah mengetahui bahwa gaya normal ada di sini, ya gaya gesek nggak ada masalah, kita pilih P sebagai poros. Maka kalau kita pilih sebagai poros, gaya gesek torsinya 0, gaya normal juga torsinya 0. Ya. Kemudian T miring kita rubah menjadi TY dengan TX. TX juga melalui poros, jadi torsinya 0. Jadi dengan demikian kita bisa ngitung TY. Ya. Pakai sigma torsi terpilih TY kali PB, ya toh. Itu plus ini akan dikurangi 150 kali ini setengah L ya, seperti ini. Ya sebetulnya kita perlukan TY ya. Jadi sebetulnya nggak perlu kita masukkan ini, menghabiskan waktu. Ketemulah TY 75. Baru tinggal pakai satu lagi. Karena yang ditanyakan gaya vertikal, ya kita pakai sigma FY sama dengan 0. Maka kita dapat plus F, gayanya ke atas plus, min 150 karena ke bawah, dan 75 ke atas plus. Dapatlah F-nya 75 Newton. Ya, semoga Anda mengerti. Terima kasih. Kalau Anda senang, silakan di subscribe, like, dan komen supaya kita bisa lebih bersemangat melayani Anda, menyediakan pembelajaran-pembelajaran video yang mudah Anda pahami sehingga Anda bisa menjadi master dalam matematika, fisika, dan kimia. Sekali lagi terima kasih. Salam dari saya, Martin Kanginan. Tetap semangat.